Hai semuanya, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube Dapur Hoki. Di video kali ini aku mau buat stik Royco yang tanpa telur. Nah, penasaran gimana cara aku buatnya? Simak terus video ini sampai selesai dan jangan di skip. Oke, mari kita buat. Masukkan 500 gram tepung terigu protein sedang segitiga biru, 1 sendok teh ragi instan, setengah sendok teh Royco rasa ayam, kemudian di sini saya siapkan setengah sendok teh garam dan 1 sendok teh baking powder. Dan ini akan kita aduk dan kita uel-uel sampai bahan keringnya ini tercampur rata dengan bumbu yang kita masukin tadi. Untuk pencampuran ini aku membutuhkan pengadukannya itu sekitar 1 menitan atau lebih ya, supaya si garam dan bumbu yang lain tadi itu tercampur dengan merata. Oh iya, untuk yang baru bergabung di channel YouTube aku, mohon bantuannya dengan cara di subscribe, like, dan komennya. Terima kasih. Ini adonan tepungnya udah kira-kira udah tercampur rata bumbunya. Kita siapkan margarin ya atau mentega 2 sendok makan. Kemudian kita aduk lagi di dalam tepung terigu tadi ya. Kita aduk sampai benar-benar itu ya menteganya itu tercampur rata sampai membentuk bergerindil. Nah, di sini tuh aku pastikan benar-benar ini menteganya itu tercampur rata sama tepung terigunya. Di sini emang benar-benar lama ya kita ngaduknya biar dia itu memang tercampur gitu ya, biar merata si menteganya. Nah, ini rasanya udah ya, kita masukin lagi 200 ml air panas, air yang mendidih ya teman-teman. Nah, di sini tuh masukinnya itu juga dengan perlahan, tidak sekaligus. Nah, teman-teman boleh dilihat di videonya bagaimana cara aku memasukin air panasnya. Nah, teman-teman, untuk kekerasan adonannya teman-teman boleh disesuaikan ya dengan kelembaban tepungnya, karena di semua tepung itu nggak sama ya kelembabannya. Boleh nanti teman-teman tambahin airnya. Nah, di sini tuh untuk kerasnya adonan aku seperti ini ya Bunda. Nah, itu dia tuh nggak lembek ya, memang masih keras gitu. Nah, nanti kalau kita mau menggilingnya kita diamkan dulu sekitar 15 menit atau 20 menit. Nanti si adonannya itu akan lentur ya, tidak akan keras lagi. Ini aku diamin dulu 10 menit ya atau 20 menit gitu. Oke, lanjut. Ini udah 20 menit aku diamin, adonannya udah sedikit lentur. Nah, ini akan aku bagi-bagi kecil-kecil supaya nanti si acu ampia aku itu tidak cepat rusak ya teman-teman. Ini kita bagi-bagi beberapa bagian. Soalnya kalau semakin kecil kita menggilingnya adonannya itu si acu ampia kita tuh awet ya. Jangan terlalu banyak menggilingnya karena dikhawatirkan nanti acu ampia kita tuh nggak mampu menahan, karena ini kan adonannya itu keras. Dikhawatirkan acu ampia kita itu tidak bisa ya menahan karena dia itu kan adonannya keras. Nah, ini kalau udah langsung aja kita giling si adonannya.
Untuk nomor yang aku pakai itu nomor 1 ya. Sampai akhirnya juga aku pakai nomor 1 karena aku pengen sticknya itu Gemo ya, besar gitu. Jadi aku pakai nomor 1. Kalau kalian mau agak bagusan sedikit boleh dipakai nomor 2 aja. Ini aku gilasnya berulang-ulang karena aku pengen hasilnya itu mulus dan rapi. Ini kita lakukan sampai semua adonannya selesai, baru kita bikin sticknya gitu ya. Di sini tuh aku tidak pakai acu ampia ya untuk bikin sticknya, tapi aku pakai gunting. Kemarin itu aku ada juga potong pakai pisau, tapi ternyata kalau kita potong pakai pisau itu hasilnya kurang bagus. Jadi lebih bagus kita pakai gunting ya teman-teman. Jangan sekali-sekali kalian pakai pisau ya, karena nggak bagus hasilnya. Di sini tuh saya potong pakai pisau dan ada juga yang saya pakai gunting ya. Menurut aku lebih bagus yang pakai gunting itu, ngembangnya itu sempurna daripada pakai pisau. Karena kalau pakai pisau itu ada garisan bekas pisaunya gitu, jadi kurang bagus. Oke, ini langsung aja kita goreng di minyak yang panas, pakai api besar ya. Nah, setelah udah agak kering baru kita kecilin apinya. Untuk waktu penggorengannya itu disesuaikan dengan api kompor kalian ya. Dan di sini tuh aku gorengnya sampai kuning kecoklatan sambil kita aduk-aduk sampai mateng. Dan pokoknya jangan pernah kita tinggalin untuk mengaduknya karena nanti akan gosong. Oke, seperti ini untuk warnanya. Ini udah mateng ya, dan ini udah minyaknya itu udah tidak berbuih lagi, itu tandanya udah mateng. Dengan catatan kalau udah agak kering itu apinya harus dikecilin ya, jangan sampai pakai api besar karena ini sticknya itu lumayan ukurannya itu besar ya. Jadi menggorengnya itu harus hati-hati, takut nanti gosong. Di sini aku kedatangan tamu kakak aku yang pertama. Nah, di sini dia bantu ngirisnya, tapi sayangnya dia ngiris sticknya itu terlalu halus, jadi tidak bagus menurut aku. Nah, kalau udah dingin, ini stick Royco-nya langsung aja dikasih bumbu apa aja. Bisa juga pakai bumbu balado dan bumbu Royco. Oke, ini udah selesai ya stick Royco-nya. Semoga kalian suka, dan jika video aku bermanfaat jangan lupa di komen, like, dan subscribe. Terima kasih.